Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali kali ini saya akan membuat video rekomendasi lagi ya untuk minggu depan nih. Periode tanggal 28 November sampai dengan ya 1 Oktober 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, tak terasa ya udah di akhir November kita trading mungkin di bulan ini ya. Ini besok minggu terakhir ya dari tanggal 28 ya pas di hari Jumatnya itu di awal Oktober di tanggal 1. Jadi kita akan buat periode minggu itu, minggu akhir. Nah, kemarin saya nggak buat rekomendasi mingguan ya di minggu terakhir di periode tanggal 21 sampai 25, tapi saya buat di tanggal 14 sampai 18 itu saya buat, jadi satu minggu kemarin saya ke skip nggak buat. Nah, oke, karena saya skip, kita review aja rekomendasi kita 2 minggu yang lalu seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya IHSG. Kalau kita lihat pergerakan IHSG ya, waktu saya kasih rekomendasi yaitu IHSG naik 3 sampai plus 3,18% ya, IHSG naik, dan minggu kemarin terakhir itu minus 0,8% ya, lumayan bagus lah ya untuk indeks kita. Ya memang di sini ada satu area support ya dari segi weekly, ini resisten become support, di breakout retest. Nah ini berhasil rebound lagi. Nah ini memang menarik. Oke, kita coba lihat pergerakan saham kita yang kita rekomendasikan di terakhir. Pertama ya itu ada ESA. Nah ini gambar-gambarnya juga masih ada ya, nggak dirubah-rubah. Berarti di tanggal 14 ya, di tanggal 14 kita rekom ESA 2 minggu yang lalu. Nah di sini ya, di 14 dia closing di 940 ya, area buy kita 900 sampai 930 ya, tunggu bawahan dulu, tunggu bawah. Nah ini masih low-nya 935 ini. Nah ini terus tanggal 15 belum dapat. Nah ini dapat di tanggal 16 ya, tanggal 16 dapat low sampai 930 nih. 930 masuk area buy kita di tanggal 16 900 sampai 930. Kemudian pas langsung tanggal 17-nya ini langsung naik ya, high sampai dengan 980 ya, masuk di TP1 kita ya, TP1 970 sampai 1000. Nah ini sampai di 970. Nah karena ini hampir 2 minggu ya, mungkin kamu ada yang masih hold ya. ESA masih hold karena wah ini nggak ada rekomendasi gua, mau hold juga nggak jadi masalah ya udah. Nah hold lagi ternyata di tanggal 22 ESA high sampai 1010 ya, lumayan lah ya. Kalau misalkan kamu jual di TP1 di 980 970 ya kamu dapat 4%-an. Kalau kamu misalkan kemarin sampai high-nya di 1000-an ya kamu dapat sekitar 7-8% ya, itu happy cuan lah. Mungkin kamu dapat yang mana? Nah itu coba tulis di kolom komentar ya, di TP1 atau TP2 di ESA ya. Selamat. Oke, karena saya juga lumayan punya ya, karena ini semua yang saya rekomendasikan di sini ini adalah saham-saham yang ada di grup Trade Stock Premium, semua saya rekom di sana. Nah ini saya kasih ke kalian gitu supaya kita bisa sama-sama cuan. Oke, saham yang kedua itu PNLF. Nah ini saham favorit saya. Nah ini masih ada. Gambarnya jelas. Nah ini kemarin panah yang ini. Nah ini saya tambahkan aja ya, karena akhirnya dia break tanggal 14 waktu PNLF di sini ya. Nah ini di sini tak rekom ya. Nah tanggal 11. Nah di sini tanggal 14 dia naik high sampai 460. Nah ini belum masuk area buy kita, jadi ya udah santai dulu, kita tunggu turun. Nah low-nya sampai 434. Nah 434 di tanggal 16 Oktober. Nah akhirnya masuk ya area buy kita di 434 itu di tanggal 16 Oktober. 2 hari setelahnya oke masuk alam area buy kita. Nah dia besoknya langsung naik sampai 450, belum sampai area TP kita. Nah di sini ya di tanggal 18 high dia sampai 486. Nah 486 ini tembus semua lah ya, 454 466 ini tembus semua, SL-nya masih aman. Jadi sampai sekarang kalau kamu masih hold ya buy di area buy kita 436. Karena kalau sekarang kamu udah dapat 10%-an ya. Kalau kamu kemarin jual misalkan jual di TP1 di sini dapat 4%, atau kamu jual di TP2 466, di 466 sekitar dapat 8%-an lah. Kalau high yang kemarin dapat 10%. Nah ini masih menarik ya, PNLF masih menarik. Disclaimer on, saya masih punya PNLF, belum jualan barang karena saya di membership premium. Saya instruksikan nih hold nih PNLF karena masih bagus ya. Kita udah rata-rata udah cuan 10%-an lebih ya, udah di atas 10%-an gitu PNLF, jadi kita masih punya barang gitu. Nah kalau di member ya udah saya jagain terus tuh. Ini masih menarik ya, udah tak holdin. Jadi kalau udah nggak bagus baru saya beri instruksi untuk jual. Nah kalau yang di sini mingguan ya itu kamu atur sendiri aja ya. Kalau udah TP udah profit itu happy cuan.
Oke, PNL happy cuan ya. Next saham yang ketiga itu Medco kemarin yang kita rekom. Nah, ini Medco. Oke, dari tanggal 14 ya di sini. 14 low-nya 13.50 kemarin. Nah, ini 14 langsung turun ya. Turun ya. 15 16 turun. SL kita 12.80 masih selamat lah ya. Dia masih closing di atas waktu tanggal 15 masih closing di atas di 12.90 masih aman stop loss kita. Karena ini ada satu area gap ya juga di sini gap aman-aman. Nah, ini aman mulai naik. Ya mulai naik di tanggal 22, tanggal 23 ini mungkin bahkan 2 minggu setelahnya ya. Jadi minggu tak rekom sampai tanggal 18 ini dia closing di 13.05 ya. Ini masih masuk area baik kita ya 1.300 sampai 13.50 itu pilihan kamu ya. Kalau kamu mau buang cari rekom lain ya silahkan. Tapi karena saya nggak buat ya udah kamu hold aja juga itu boleh. Nah, terus mulai naik ini bahkan ya high-nya sampai 13.65. TP1 kita 1.400 masih belum sampai dan ternyata kemarin dibanting lagi nih di hari Jumat ya tanggal 25. Nah, ini menarik karena kemarin ada berita ya bahwa Israel nih menyerang balik. Nah, ini menarik nih, harga minyak kalau ada war-war kayak gini ya bisa naik nih. Kemarin harga minyaknya cukup naik hampir 2%-an ya. Tapi itu kan pas weekend ya. Nah, ini kita lihat reaksinya di hari Senin. Jadi kalau masih ada yang punya, lihat responnya. Kalau kamu misalnya udah jual dari awal minggu kemarin ya udah kamu skip aja, cari saham lain. Oke, ya overall Menko masih oke. Jadi ya itu ya review kita di rekomendasi kita minggu lalu. Gimana untuk rekomendasi kita minggu depan? Kita coba lihat IHSG terlebih dahulu. Nah, ini IHSG tadi kita gambar support resistnya. Nah, memang angka support ini ada di area-area 7.300 7.400-an lah ya. Nah, area-area sini untuk nah ini indeks akan berusaha nih, tapi ini udah turun ya. Ini udah nggak bisa buat yang namanya higher high nih ini. High yang sebelumnya di sini. Nah, ini dia cuma turun sampai sini. Jadi ini buat namanya higher low. Nah, ini agak kurang bagus ya. Apalagi kalau indeks bisa nanti turun ke sini tapi nggak buat lower low, nggak bisa buat lower low tapi dia malah konsolidasi. Nah, ini malah buat higher low lagi ya, atau lower high sorry. Nah, ini cukup kurang bagus nanti buat indeks. Nah, nanti dia potensi membuat yang namanya descending triangle ya, kita nggak tahu. Tapi ya itu masih proyeksi, semua masih kejadian ya, masih belum tergambar. Jadi ya overall penurunan indeks ya masih ada, tapi ya memang kelihatan ya udah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dalam. Nah, kalau indeks potensi pelemahan atau mau uji resisten sekali lagi, apa pendorongnya? Big Bang ya. Sekarang kan udah lumayan keluar tuh ya kemarin beberapa laporan keuangan. Terus juga apa pendorong indeksnya brand, salah satunya brandnya masih belum ini sih. Kalau kita lihat brand udah mulai, nah ini ya brand udah mulai rebound. Nah, ini kelihatan masih sama 200 ya, brand juga masih konsolidasi aja ya. Kemungkinan ini akan sideways dulu. Nah, kalau brandnya sideways ya indeksnya ya nggak akan kemana-mana. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke rekomendasi saham minggu depan. Apa sih rekomendasi minggu depan yang menarik? Nah, kita lihat dulu ya. Rekomendasi yang pertama ada dari ADMR. Oke, nah ini saham energi ya. Ini ADMR udah turun lumayan nih, turun udah lumayan. Nah, ini kalau kita tak ukur pakai Fibonacci ya dari high ke low. 0.15, 0.16. Nah ini area-area udah masuk di area-area zona beli dia ya. Nah, ini nah ya. Zona belinya di area sini ya, ini udah masuk ya, ada angka resisten sebelumnya. Nah, ini menarik ya. Di area-area sini ini kita bisa lakukan pembelian sampai mungkin EMA 200-nya di sini. Coba kalau kita buat trading plan, dia closing di 1.400. Nah, oke nih. Ya 13.70 ya. 13.70 kalau nggak ada sampai 14.10 ya, kita naikkan 2 tick ADMR nggak apa-apa karena low risk ini. Oke, TP1 ini 14.60 R-nya, R1 di sini. Nah, R2 kalau sampai high di sini wah ini kejauhan sih, hampir 10%. Ya kemungkinan 15.20 R2-nya. Dan stop loss ya kalau di bawah EMA 200 lah ya. 13.70 13.50 oke. Oke, itu untuk ADMR. Next saham yang kedua. Nah, ini dari teknologi Goto ya. Sebelumnya saya udah pernah kasih Goto ya di grup. Yang belum join grup, join aja, linknya ada di deskripsi. Di mana tak rekom Goto di sini nih. Nah, ya di candle ini saya rekom Goto, saya ingat banget.
closing 65 karena ini wah ini mulai bagus nih, ini konsol akhirnya konsol jangka pendeknya di break ya. Nah ini menarik nih. Tarekom kalau yang ikut waktu itu mungkin masuk di area sini ya. Nah ini masih profit, kemarin high-nya aja 14% ya, kalau sekarang masih 7%. Nah apakah Goto masih menarik ya? Menurut saya ini masih menarik, ini potensi memang di sebenarnya bawah sini tuh menarik banget sih. Saya pun waktu itu koleksi ya di bawah-bawah sini di 54 saya punya di 60 untuk jangka panjang itu. Nah ini kalau kita buat ya mungkin, nah ini kepalanya, ini bahu kiri. Nah ini belum break, memang potensi reversal patternnya ya, yaitu IHNS, inverted dan shoulder. Nah ini bahu kiri kepala, dan ini bahu kanan tinggal tinggal breakout neckline-nya nih, tinggal breakout neckline-nya. Nah ini menarik sih Goto. Tapi sampai saat ini masih belum break. Kemungkinan, nah ini ada 2 candle ya, kemungkinan ya dia mungkin konsolidasi dulu atau dia mau isi bensin dulu istilahnya, dan baru mulai ngebreak ke atas. Tapi ini menarik ya, teknologi belakangan ini cukup oke sih, ngelihat flow dari teknologi seminggu terakhir. Nah coba kita buat Goto ya, ini ada EMA 200, lihat lumayan kenceng ya, lumayan tertahan di sini ya, di break dia ketahan 3 candle langsung naik. Nah ini kita harapkan kalau dia emang mau turun lagi, nah ini menarik, dia closing 70. Kita 70 sampai 65. 66. Oke. Kita entry agak lebar ya. 66 sampai 70, SL-nya 65. TP1-nya langsung aja di area atas 73. TP1 73 satu ticknya. Nah ini TP2 kalau break ya 73 R1, R2 nya 75 jauhan 75. Oke. Nah ini untuk R2 nya. Oke, next saham yang terakhir mungkin dari Bumi ya, Bakri Group. Cukup menarik ya, masih konsisten nih, konsisten uptrend buat higher. Nah biasa retail takut nih masuk di saham-saham kayak gini, oh ini udah ketinggian. Nah ini tapi masih menarik ya, masih konsisten buat higher low. Nah ini memang kalau kita lihat di area atas, nah ini dia ketahan ya beberapa kali, memang ada rejection yang cukup kencang, lumayan cukup tinggi di area 150. Nah tapi menariknya ya memang ini, nah ini ya kalau kita buat potensi membuat yang namanya ascending triangle ya, kalau dia bisa turun dulu break atas ini akan cukup menarik ya. Oke, Bumi closing di 141, kita entry 141 sampai ke bawah. Dan kita coba lihat risk rewardnya sampai 136 ya, stop loss di 135. R1 kita cari R1 nya 147 sampai 151 yang merupakan rangka resisten kuat ya. Kalau 151 di break ya harusnya jauh nih, panjang lagi buat Bumi kayak gitu. Itu untuk Bumi ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, saham Bakri ini ya yang sangat mendominasi ya, dari BRMS, terus juga ada Bumi, terus juga itu ada apa? Ada energi. Nah, kita tinggal pilih. Nah, posisi saat ini memang mereka sedang koreksi ya, Nah, tapi kalau menurut saya ini Bumi memang masih cukup menarik ya, dengan potensi ascending triangle ya. Sejauh ini belum ada yang namanya tanda-tanda perubahan tren ya, dari uptrend ke downtrendnya. Oke, itu aja 3 rekomendasi kita untuk minggu depan ya. Ini disclaimer on, kalau kamu merasa cocok silahkan dibeli, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip, jangan lupa dianalisa ulang. Nah saya mau ngingetin buat kamu yang mau join trading bareng sama saya ya, kamu bisa join di grup kita khusus, kamu bisa jadi member premium atau kamu bisa buka rekening KB Palbur Sekuritas. Nanti kamu akan masuk ke grup khusus ya, ke grup member ataupun ke grup nasabah, sama-sama dapat rekomendasi dari saya, trading bareng sama saya setiap harinya, dari saham-saham swing, saham-saham scalping, lebih lengkap lagi. Karena kalau di YouTube ini kita terbatas ya, hanya bisa mingguan. Saya juga nggak bisa setiap minggu buat rekomendasi di YouTube kalau waktu senggang aja kayak gitu. Oke, langsung aja kalau kamu berminat hubungi WA admin kita ya di nomor 085158550463 atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja untuk video rekomendasi di minggu ini. Semoga 3 saham yang tadi kita bahas ya itu bisa kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.